Nyuwun sewu karyanipun wonten ing Minggu pagi kita tansah pinaringan seger sehat waras sak piturutipun. Monggo kita tansah bahagia gumregah sinambi layeh-layeh maca koran. Koranipun koran Jawa Pos. Sinambi ngopi utawa sinambi napa kemawon pinanggih kalih kula Kang Muhammad Mahfur saking Tlatah Malang, tepatipun wonten ing Joyo Grand atau biasanya disebut Jogger, Joyo Grand. Sugeng pimersa bilih wonten ing wekdal menika kula tansah nganggur mantun sarapan ngantuk liyane turu kula live streaming. Para pamirsa wonten ing menika wekdal kula tansah napa nggih membaca-baca maca-maca surat kabar. Ben minggu saya punya 2 surat kabar yang saya langgan, yang sebenarnya surat kabar ini sejak lama sudah kita baca semuanya atau ada di depan keseharian kita. Kalau dulu waktu kecil itu biasanya saya membaca surat kabar itu di tetangga. Jadi tetangga dulu yang pegawai negeri, kemudian saya berkunjung dolan ning tonggo terus maca surat kabar. Biasanya surat kabar itu surat bakar bekas. Jadi dulu literasi antar tetangga itu biasanya kita atau kami biasanya pergi ke tetangga yang punya koran dan biasanya tetangga itu adalah pegawai. Jadi setiap minggu gini atau waktu libur biasanya saya berkunjung main, ada badminton dan sebagainya. Badminton, tenis meja dan sebagainya untuk saling memainkan peraga-peraga yang ada di tetangga saya. Dulur, saiki nyapa ngene iki minggu iki. Mau bengi rame banget Malang, terutama di jalan Soekarno-Hatta rame banget. Nah, hari ini ketemu dengan saya. Salam bahagia di hari Minggu. Semoga harimu menjadi hari yang lebih baik. Dimanapun Anda berada, bersama dengan saya akan saya temani minggu ceria ada di sana bersama channel saya Muhammad Mahfur. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Share ke teman-teman Anda. Jadi pada minggu ini tidak ada ngapa-ngapa, tidak ada kegiatan yang berarti. Dan kemarin kegiatannya hari Sabtu live streaming, kemudian malamnya anjang sana ke banyak orang. Dan anjang sana ke banyak orang ini memberikan angin segar terkait dengan kehidupan spiritual. Dan tadi malam sampai jam 12 atau 1. Bersama dengan siapa? Kemarin semalam bersama dengan Mas Agung dan Mas Taufik plus sopo Mas Habib di rumah seseorang. Nah dulur, sebelum saya membaca berita ya, tak wacane berita ya, yang kamu dimanapun Anda berada, yang belum sempat baca berita ini ada koran. Satu adalah koran Jawa Pos, kemudian ini ada lagi yang kedua koran Kompas. Nah ini konsumsi saya setiap minggu ini membaca 2 koran. Kalau Anda membaca berapa koran atau tidak membaca, karena membaca
kadang tidak menjadi kesukaan kita, ya gak apa-apa lek gak suka. Jenenge ra suka kok ya apa meneh. Nah, siapapun yang ada di sini, kalau pengen komentar ya monggo komentar di situ. Kalau pengen diskusi ya monggo diskusi. Bab kita adalah bab apa ya? Ya bab maca Quran angen-angen karo refleksi. Oh iki ya tagline-e apa? Angen-angen sak refleksi ini ya. Maca Quran angen-angen sak refleksi ini. Ya ada 2 koran. Kalau setiap hari saya langganan koran Kompas. Ini kalau Kompas itu agak berat biasanya korannya. Sapa rek sing maca Kompas bedino? Agak berat, tapi saya suka karena banyak wawasan, banyak riset-risetnya, banyak berita-berita yang lebih berimbang. Dan kalau ada orang yang sentimen dengan Kompas, sentimen agama dan sebagainya, sakarepmu lah. Jenenge sentimen ora nek dipaksa. Jawab bos, ini ya koran yang lebih grade-nya lebih kontennya, isinya itu lebih di bawahnya Kompas, atau gaya bahasanya ini lebih populer. Kalau ini agak berat, tapi saya suka di sini karena banyak wawasan-wawasan yang saya dapatkan. Nah, dulur awakmu ndek omah lah apa wae. Bu, hasilnya piye Bu iki, Bu? Delokna, Bu. Waduh, kayaknya itu ada sesuatu yang menarik sambil menemani dulur-dulur. Seharusnya ini ada musiknya, tapi enggak tahulah. Khawatir keblokir. Kemarin saya masukkan musik kok keblokir. Nah, akhirnya tidak saya masukkan ke live streaming. Oke, siapapun yang ada di sana, ini sak jam yo lek kelakon sak jam luwih yo gak apa-apa, nyantai wae. Ayo sapa sing lewat dek kene, silakan berkomentar, silakan bertanya. Siapapun Anda mungkin bisa berbagi bersama kita. Iki wacana sing ana dina Minggu iku ya kok komen ning ndek kono ya gak apa-apa. Lek gak kok komen ya wis liwat wae. Halo, siapapun yang ada di tempat masing-masing, yang lagi malas-malesan karena hari Minggu, yang lagi libur dari BDR, belajar dari rumah, selamat berlibur. Kalau kita mau berbicara tentang BDR ya panjang sekali. Oke, tagline hari ini saya pajang apa? Teman-teman, tagline hari ini di situ, silahkan Anda baca. Ini tagline-nya apa ya tagline-nya itu? Aduh, lali. Tagline hari ini Facebook ya. Tagline hari ini adalah pengalaman yang baik itu juga literasi. Ini tagline-nya di sini. Pengalaman yang baik itu adalah literasi. Nah, pengalaman yang baik itu adalah literasi. Jadi literasi itu menurut saya tidak harus membaca, tapi membaca itu juga penting. Mabro Jalani, banyak kosakata yang tidak dapat saya pahami, Pak. Banyak kosakata yang tidak saya pahami, Pak. Kapan niku Mas Mabrur? Halo. Mas Mabrur Jailani. Kosakata apa ya? Kosakata ini barangkali Kompas. Memang agak berat ini. Lagi ngapain Mas Jailani? Lagi apa? Ayo. Apa kosakataku? Nah, saya jadi gak pede nih. Wah, ini suaranya apa Bu ya? Oke Mas Mabrur, selamat berlibur, selamat bergembira dengan keluarga. Semoga pada hari ini baik-baik saja. Tagline saya hari ini adalah pengalaman yang baik itu juga literasi. Bagi orang yang kekeh berjuang literasi, biasanya literasi selalu identik dengan membaca. Nah, membaca juga bagian dari literasi, tapi tidak semua literasi itu adalah membaca. Pengalaman yang baik, berkarya yang baik,
berketerampilan yang baik itu juga bagian dari membaca. Bu, ngelek apa gak, Bu? Ngelek apa gak? Dredet. Gak ya? Oke. Jadi Kang Dredet, teman-teman sekalian, ini saya mencoba live streaming sih sebenarnya dengan perangkat yang sudah saya upgrade dan ternyata lumayan tidak dredet dan ini bisa digunakan untuk siaran nanti. Jadi cukup dengan cara seperti ini kita sudah bisa siaran nanti. Tunggu beberapa siaran-siaran berikutnya bersama dengan lembaga sebelah. Lembaga sebelah itu adalah Kampus Desa Indonesia. Jangan lupa ikuti, nah ini endorse ini. Jangan lupa ikuti siaran-siaran atau live streaming Kampus Desa Indonesia. Meskipun berat-berat Mas Mabrur Jailani, ya barangkali bisa diterjemahkan atau bisa dipahami oleh beberapa orang dan bisa disampaikan oleh beberapa orang. Apa itu, Bu? Oke, Mas Mabrur atau siapapun, pertama saya ingin baca lah, ini tadi baca sedikit terkait dengan berita hari ini. Headline atau cover Jawa Post, saya tidak tahu ya, beberapa minggu ini nggak melihat Jawa Post. Nah, Jawa Post ini formatnya segini, jadi kayak apa ya, kayak tabloidnya, kayak tabloid. Apakah akan menjadi tabloid saya tidak tahu. Siapa sih ngerti? Kalau Kompas itu lebar. Kalau Kompas lebar. Nah, ini kalau Kompas lebar ini. Oke, kita baca hari ini dulu ya. Kita baca hari ini dulu. Berita ini covernya di Jawa Post, resesi dunia. Tongkat yang di tangan. Ngawur itu. Resesi. Jadi lawan COVID-19 sekaligus lawan resesi. Tanda penduk. Resesi itu adalah problem minus ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Covernya, headline-nya Gedung Kejaksaan Agung kobong. Nah, ini kobong ini kudune miring. Nah, editor Jawa Post, karena ini bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa, enggak tahu ya ini bahasa Jawa apa enggak. Tapi kalau kobong ini bahasa Jawa harusnya miring. Halaman pertama, pertaruhan 1,5 bulan terakhir kuartal ketiga. Kuartal itu 4 bulan ya, Bu? 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulanan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 tercatat minus 5,32%. Resesi menanti jika capaian kuartal 3 kembali negatif. Jadi ini adalah ancaman. Indonesia akan menghadapi ancaman yang luar biasa dari segi ekonomi karena pandemi ini. Jadi kuartal kedua ini sudah pertanda sebuah ancaman. Tapi kalau di kuartal ketiga terus menurun, artinya negatif, maka akan menjadi ancaman kita semuanya. Isinya apa? Tidak dipungkiri, pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian dunia. Belasan negara mengumumkan resesi, sebut saja Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand. Nah, ini negara-negara adidaya juga mengalami krisis. Nah, yang menarik di sini, sing rodok nganyel nih, ya. Sing rodok nganyel nih, hari ini beritane, bagaimana dengan Indonesia? Pertumbuhan ekonomi kuartal menjadi noda setelah rangkaian catatan positif 2 dekade terakhir dengan angka minus 5,32. Saya tidak tahu ini perspektif ekonomi. Saya baca aja. Dengan angka 5,32% itu merupakan capaian terendah sejak krisis 1998. Jadi ini krisis yang lebih parah berarti dari jika dibanding dengan
tahun 1998 saat krisis pertama di Indonesia yang hancur-hancuran, dolarnya langsung melejit dari 5.000 kalau nggak salah menjadi 12.000. Di bawah ancaman resesi, pemerintah terus menggerakkan optimisme. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan membantah RI mengalami resesi teknikal. Dikatakan resesi apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara secara negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Oh, tapi Sri Mulyani itu masih optimis kalau 2 kuartal belum terus-menerus itu artinya belum menjadi ancaman, tapi sudah -5 itu. Oke, jadi berita hari ini itu, kemudian di kalimat di ini prediksi bahwa RI tinggal menunggu waktu untuk masuk ke jurang resesi bukan tanpa alasan. Potensi pertumbuhan ekonomi bakal kembali negatif karena penanganan COVID-19 belum maksimal. Jadi ini terkait dengan pengalaman penanganan COVID ya. Pandemi COVID ini kalau semakin baik ya akan semakin cepat dalam mengatasi resesi itu. Indef tidak menduga sampai minus 5,32%. Di luar dugaan. Saya yakin kuartal ketiga masuk resesi dan kuartal keempat masuk lebih jauh lagi apabila penanganan seperti ini tidak dilakukan. Ini mengerikan ya. Di saat saya hashtagnya adalah pengalaman yang terbaik adalah literasi, di sini juga saya kira pengalaman terbaik bagi bangsa Indonesia untuk tetap bertahan di sini itu bisa menjadikan kita juga turut bisa mengambil solusi di krisis ekonomi. Tapi untuk orang awam ada yang berdampak, ada yang tidak berdampak, tidak merasa berdampak, ada yang benar-benar merasa terdampak. Nah, apa yang terjadi bila resesi? Nah, ini yang menarik. Didik mengimbau, Didik Jirabini, pemerintah perlu menyelamatkan masyarakat dulu, setelah itu ekonomi akan membaik. Pemerintah menurut dia tidak bisa bermimpi mampu mengatasi resesi apabila tidak mengutamakan penanganan kesehatan. Contohnya adalah negara-negara yang telah terbukti berhasil menanggulangi pandemi, itu adalah negara-negara yang berhasil mengatasi atau mengendalikan pandemi seperti Tiongkok dan Vietnam. Lebih cepat pulih ekonominya daripada Indonesia saat ini. Jadi Tiongkok sudah surplus. Nah, saya tidak tahu, nanti mungkin saya akan baca mana yang di Tiongkok. Itu justru Tiongkok pusatnya pandemi. Itu malah berhasil menangani pandemi. Surplus. Saya tak kuliahnya. Ya, ini ada suara-suara gangguan. Semoga tidak menambah. Nah, mana ini ya? Nah, menurut Menko Airlangga seperti apa? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah pernah mengupayakan situasi resesi itu didasarkan pada proyeksi ekonomi RI di kuartal ketiga 2020 yang mencapai 1%. Lalu pada kuartal 4 diproyeksikan tumbuh 1,30%. Kita perlu memompa lagi kuartal 3 karena itu penentuan bagi kita. Jadi ini Indonesia siap-siap saja pada kuartal ketiga ini bisa menjadi, bukan lagi menjadi ancaman tapi menjadi solusi. Nah, apalagi
Resesi lebih berbahaya daripada krisis karena dampaknya bisa dirasakan masyarakat bertahun-tahun. Meski begitu, Bima yakin potensi kerusuhan sosial sangat kecil. Ancaman rusuh ekonomi di perbankan juga kecil. Tabungan masyarakat justru bertambah akibat minimnya konsumsi. Dana masyarakat di perbankan per 30 per Mei 2020 justru meningkat. Nah, tabungan masyarakat justru tabungan masyarakat itu meningkat, tetapi konsumsinya itu menurun. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi yang baik itu ketika kita memiliki daya beli yang baik. Jadi boros itu justru membantu pertumbuhan ekonomi. Bu, boros itu justru membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi berboroslah karena membantu negara itu. Lah ya daya beli meningkat. Ini koyo gaji ke-13 dan gaji ke-14 itu sakjane itu motifnya adalah pertumbuhan ekonomi. Semakin digaji banyak maka konsumsinya itu semakin meningkat. Lah hari ini gak ngono, Bu. Wong nabung oke, tapi konsumsi ini wong utang gak oke. Jadi semakin banyak orang utang bank itu berarti ada kegiatan ekonomi. Dan artinya surplus atau akan membantu pertumbuhan ekonomi ketika daya belinya semakin baik. Jadi berboroslah atau berhutanglah maka akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi setelah ini akan berbondong-bondong untuk berboros-boros dan berhutang-hutang. Ini apa, Bu? Guyonan saya lah, itu dinggep tenen-tenen. Oke, jadi begitu. Jadi kalau menurut Sri Mulyani justru akan naik 0, berapa persen ini. Ra ngerti aku hitung-hitungnya 0,5%. Peteng. Tapi justru, Bu, Tiongkok sekarang itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonominya 3%. Ini kalau kita lihat seperti itu mungkin orang pada banyak curiga. Kok iso Tiongkok? Jangan-jangan Tiongkok. Nah ini hoaxnya akan bertambah. Jadi justru Tiongkok kalau tidak salah itu Tiongkok di pusatnya pandemi itu tumbuh berapa persen? Kalau tidak salah 3%. Nah ini menarik. Jadi Tiongkok telah berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Berita berikutnya ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meski lemas, Cak Nur masih rapat paripurna. Jadi Cak Nur Bupati Sidoarjo, ini PLT Bupati, dulu Wakil Bupati, meninggal karena COVID. Ya. Karena COVID. Jadi dekono gak ono kepala daerah saiki. Bupati ini di penjara jadi. Bupatinya di penjara kalau tidak salah. Terus ini wakil bupatinya meninggal. Semoga maghfurlah, husnul khotimah, dan mendapatkan ampunan atau mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya gedung Kejagung terbakar. Terbakar. Ya. Terbakar atau dibakar? Oh, nggak mau saya menyebut dibakar. Berkas perkara aman. Jadi masih bisa berkas perkara aman. Jadi orang yang sedang berperkara berbahagialah, dan orang yang sedang disidang juga berbahagialah. Karena berkas perkaranya aman, yang korupsi juga berbahagialah karena berkas-berkasnya masih selamat ini.
Nah, ini motif-motif di lain waktu, motif-motif di lain ini, di lain kebakaran saya tidak tahu. Serasa liburan tiap hari di Cita Harmoni, berkonsep Green Living and Harmony. Nah, ini promosi. Nah, di sini ini penggaweane wong nganggur. Halo semuanya, jangan lupa like atau komen di komentar saya untuk diskusi dengan saya sambil nongkrong. Nikki Haley bisa jadi kartu melawan Harris. Jadi persiapan pemilu di Amerika Serikat, ini catatan yang menarik. Demokrat tak ingin mengulang sejarah, menang suara tetapi tak duduk di singgasana. Kamala Harris diharapkan membawa perubahan, namun Trump masih bisa membalik keadaan. Ono wong ame. Halo Mas Amin Maruf, Pak Amin. Wih, Pak Amin Sumber Bojong. Apa kabar Pak Amin? Oke, semoga Sumber Bojong tetap sejahtera dan semakin meningkat pembiayaan ekonominya dan bisa pesantren rakyat mampu survive di tengah pandemi. Sambil mendengarkan lagu. Jadi Trump itu dulu dari segi suara itu sebenarnya tidak menang, yang menang itu justru Demokrat, tapi kalah di parlemen. Dan Nah, pionir perintis nama itu dipilih Kamala Harris sebagai kode untuk petugas dinas rahasia yang menjaga setelah dipilih Joe Biden sebagai kandidat wakil presiden. Harris adalah pemimpin kulit hitam pertama yang menjadi kandidat wapres Amerika Serikat. Menang atau tidak, dia tetap perintis. Oke, jadi ini pertarungan politik di Amerika yang pernah diadopsi atau dipinjam oleh Indonesia ketika pemilu. Apa caranya, strategi influencer dengan menggunakan influencer, mesin sosial media ini mau mempengaruhi atau mencemari cara pikir masyarakat. Nah, yang saya senang dari Jawa Pos kalau minggu itu kolom sastra. Jadi saya tidak terlalu menyukai sastra, tapi saya berusaha untuk mengikuti wacananya. Tidak ada jurnalis di Revolusi Agustus. Ini sebuah artikel yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan, ya, penulis Jogja yang kayaknya juga inisiator dari Kerani Buku Indonesia, pendiri warung arsip tinggal di Yogyakarta. Jadi menurut Muhyiddin, jika Juni dirayakan kaum nasional sebagai bulan Soekarno, Agustus mestinya menjadi bulan revolusi. Sebuah momen di mana negara berbentuk republik bernama Indonesia dilahirkan dan api revolusi disuluh. Nah, ini yang terakhir, dari catatan biografi seperti itu, kaum jurnalis sekali lagi bukan sekedar pencatat dari kejauhan salah satu momen penting lahirnya negara Indonesia, tetapi juga berada dalam lingkaran inti. Kehadiran mereka tidak sekedar mencatat, tetapi juga berkontribusi penting mencurahkan sehabis-habisnya ide dan pengetahuan yang dipunyai untuk Indonesia. Karakter jurnalis hasil Madrasah Revolusi Agustus, jika boleh dikatakan demikian, adalah mereka yang tidak sekedar tukang ketik berita, tetapi juga intelektual publik. Mereka aktor penting proyek besar nasional memerdekakan bangsanya dari kolonialisme dan berdirinya pada soft terdepan melahirkan negara. Terima kasih kaum jurnalis. Jadi bagaimana
orang yang suka menulis atau jurnalis itu merupakan penutur utama di bagian lingkaran inti kemerdekaan, yang itu seharusnya juga mendapat perhatian penting sebagai pelaku-pelaku revolusi Indonesia. Berapa harga Indonesia? Nah, ini ada apa ini? Ditulis oleh Eka Kurniawan. Bicara tentang negara, seringkali urusannya berapa APBN, berapa GDP per kapita, dan yang sering bikin ribut, berapa utangnya. Ini bikin orang terprovokasi untuk mempermasalahkan utang sebagai komoditas politik yang kemudian menyerang salah satu pimpinan negara ini. Oke, lanjut. Berita ini apa meneh? Ini soal berapa utang. Wis. Nah, wow, ini ono Gunawan Muhammad. Pandemi COVID-19, kalau Anda belum bosan mengikuti percakapan tentang inti mengandung sebuah paradok. Di satu sisi ia membuat kita untuk berjaga memisahkan diri dari orang lain. Nah, ini untuk empati. Gunawan Muhammad. Halo, siapapun yang hadir atau lewat di Facebook, semoga Anda berbahagia sembari mendengarkan cerita saya. Anda bisa bergabung untuk membaca koran pada minggu ini. Cek. Lanjut. Oke. Empati. Nah, Gunawan Muhammad menulis. Jadi kalau saya ditanya bagaimana menghadapi semua itu, saya cenderung menjawab saya ingin kembali pada empati, kepada tepo seliro, dan melihat ini semua sebagai proses. Telah begitu banyak analis informasi yang berubah cepat dan membingungkan, dan menghendaki kesabaran, mungkin juga kerendahan hati. Jadi ini dalam menyikapi pandemi, daripada kita ngomong tanpa dasar dan masih berdebat mana yang benar dan mana yang salah, menurut Gunawan Muhammad, kita ya lebih baik empati, sing seneng nolong orang ya menolong orang, yang seneng berbagi yang berbagi, yang senang mendapatkan yang senang ingin belajar atau ya mengembangkan diri. Jadi kita lebih kedepankan empati daripada gontok-gontokan yang kemudian nggak jelas. Nah, ini Semirit Gunawan. Oke. Halo Mas Alpin. Woi, lagi di Sumenep golek oksigen jarene. Ayo, lek golek oksigen aku dibungkus nih yo oksigene jadi ning Sumenep. Nah ini satu cerpen, 2 pembunuh dalam satu waktu terkait perselingkuhan dan sebagainya. Yuk Mas Albin, ya apa woi? Penulisnya siapa ya? Merianti.
Wih, agar minggu lebih hidup dan ditunggu. Ini isinya apa ini? Mulai hari ini Jawa Pos Minggu tampil new, cover depan, tata letak, pengaturan ruangnya, font size, termasuk pembenahan rubrik-rubriknya. Semua dimulai agar lebih cantik. Nah, yang paling mencolok tentu perubahan ukuran. Oh ya, para pencinta Jawa Pos, agar minggu ini lebih hidup, jadi ini keberkahan buat saya dan semoga saya menjadi endorser Jawa Pos. Bahwa mulai hari ini Jawa Pos telah berganti layout. Dia berusaha melakukan inovasi terus-menerus. Jadi ukurannya segini. Kayak tabloid ya. Seukuran tabloid. Kalau kita bandingkan dengan Kompas, ini perbedaannya. Nah, Kompas panjang ini yang sebelah kiri ini Kompas, yang sebelah kanan itu adalah Jawa Pos. Nah, jadi lebih pendek begitu. Kalau dilipat begini, berarti ini A3 kalau nggak salah. Berapa ini ukuran? Nah, kalau dilipat begini hampir sama antara. Jadi kalau Kompas begini kemudian dilipat begini, nah itu hampir sama. Nah, begitu jadi Jawa Pos hari ini memang sudah berubah. Jadi ternyata koran itu juga harus tampil berubah tiap beberapa tahun. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun. Mungkin 10 tahun ya ini. Jadi kalau Anda punya perusahaan, kalau Anda punya organisasi, kalau Anda sendiri melakukan sesuatu hal yang itu sifatnya dimiliki atau diakses oleh publik, ya kita harus punya perencanaan untuk melakukan inovasi. Jadi 3 tahun, 5 tahun, itu kita harus melakukan perubahan-perubahan, termasuk perubahan ukuran koran. Ini juga menjadi salah satu bagian penting dari sebuah perubahan. Jadi perubahan itu adalah niscaya, artinya tampil beda itu adalah niscaya. Halo semuanya yang sedang melintasi di channel saya, selamat berminggu ria, dan saya akan membacakan isi-isi dari koran 2 yang ada di depan saya yang minggu ini. Nggak usah ditonton, tapi hidupkan suaranya agar bisa mendengarkan isi dari berita di Jawa Pos hari ini. Jadi ini sudah halaman ke-16. Halaman ke-16 itu halaman sajak. Nah, kayaknya saya harus baca sajak ya. Kayaknya saya harus baca sajak. Ini ditulis, sajaknya ditulis, aduh, gak jelas. Kiai Sulistyo. Orang mana ini? Kak ketara. Nah, saya ingin bacakan maca sajak iku piye? Bu, maca sajak iku piye? Madu Sumbawa. Madu Sumbawa. Serupa emas. Liquida. Emas bulan cemas akan kehilangan. Ketika kecil, bara api memijat kulit kaki. Setelah dewasa, bara yang sama menyala di lisannya. Waduh, mengerikan ini. Sumbawa yang manis dari sabana kuda-kuda melesat ke udara. Angin pelabuhan mengurapi rambutnya. Ketika remaja nyanyi burung kili mempertinggi tiang
Lazuardi. Lazuardi itu langitnya. Di sini dilepaskannya bunyi serupa agar bagiku terbuka pintu divana. Iswan Divikot ketika kecil ngumpul ke layangan. Yo, Iswan Divakot karo awak muda. Ketika besar ngumpul ke live streaming di dunia maya. Oke, kita ubah cahayanya ya. Matanya dari pintu itu kulihat lebah-lebah mengarungi cakrawala, menyimpan kelenjarnya dalam tabung dunia, lalu menetas ciuman yang di dalamnya jarum. Cahaya membutakan lidah, membantukan lisan yang ingin benar melafal cinta. Isbuh, ngel. Nah, ini salah satu Halo Mas Iswandi, salah satu saja yang saya bacakan, cuman karena cahayanya kurang terang, ya. Dek, tolong Dek, bukan Dek. Sumu. Dan ini menjadi ada suara-suara pun nggak apa-apa. Nah, ini kebetulan di sip. Terima kasih di opini. Loh, minggu ini ada opini. Desain ulang tradisi suroan. Loh, kapan suro ini? Kemis wingi. Abdul Muntolib. Nah, ini konco lawas ini. Abdul Muntolib. Lu Kang. Tak woco. Nah, desain ulang tradisi suroan. Ini mau purifikasi apa-apa, Cak Tolib. Boleh menggelar ritual suroan asalkan umat harus diajari dulu bertauhid, meyakini Allah itu satu secara kuat. Tauhid harus mendalam sampai ke hati, sehingga umat tidak hanya dapat kebiar-kebiar tradisinya saja, tapi sumbangsihnya juga paham. Inilah menjadi tugas. Aduh, ini ya apa ini? Sepakat atau tidak, tradisi suruh harus menata tauhid dulu, bertauhidnya yang jelas. Nah, ini sepertinya Mas Tolib perlu membaca sejarah atau cara baca agama Kapitayan ya, agamanya orang asli Indonesia. Jadi suruhan itu ya bagian dari praktek tauhid sebenarnya. Kalau syirik itu ya karena cara membaca orang terkait tradisi suro itu yang kemudian salah kaprah dan kemudian ditentangkan dengan ajaran atau keimanan mainstream. Padahal satu suro itu adalah ya kalau satu suro ala Jawa, Nusantara itu ya semangat bagaimana pemujaan-pemujaan itu sebenarnya adalah doa. Dan doanya dulu itu adalah doa kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan atau Tuhan itu sendiri, tidak bernama. Sang Hyang. Nah, Sang Hyang. Jadi kini perlu dianu Mas Olip. Jadi menurut saya di hasil diskusi saya dengan beberapa teman itu bahwa sebenarnya agama asli Nusantara ini adalah sudah bersemangat tauhid. Tauhid bukan esa ya. Tauhid adalah bagian dari keimanan terhadap suatu yang agung yang itu menjadi bagian dari bahasa kita adalah bahasa ketuhanan. Jadi sudah nggak usah diadili surah itu, ya biarkan dia menjadi praktek budaya dan kemudian kalau dia mau bertransformasi menjadi suatu keimanan yang lebih mencair, ya tidak apa-apa. Kalau kemudian hari ini pada prakteknya satu surah itu adalah sebuah perayaan festival atau rekreasi, ya itulah perubahan. Tapi beberapa praktek-praktek yang ada
yaitu menggambarkan bahwa kita itu sebenarnya juga punya keimanan sebelum agama-agama besar dunia yang dianggap samawi itu datang ke sini. Oke, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Iswan difakot ketika kecil ngumpul ke layangan masih ngono. Berita utama banyu setan setor 944 miliar. Opo iki? Sutiadi siap perda anti miras. Wow. Masih siap perda anti miras. Nah, monggo yang sepakat dan tidak sepakat. Diproduksi di Malang Raya, disetor ke pusat. Apa okay? Jika tidak ada pandemi COVID-19, barangkali Malang Raya masih jor-joran memproduksi minuman keras. Wow. Sebab sebelum pandemi, setoran cukai miras dari Bumi Arema untuk pemerintah pusat selalu meningkat setiap tahun. Wow. Jadi Malang, produksi miras itu di Malang, Bu. Makanya ini perlu diatur perda. Tidak tahu ini untuk perda ini kemudian untuk menata distribusi miras itu biar lebih legal dan lebih terawasi dengan baik. Nah, mengulik lomba lari virtual di lapangan Rampal. Juri, ini Malang Sunday Story. Jurinya aplikasi Strava per hari tempuh 35 km. Jurinya cabang atletik, barangkali lari virtual ini baru pertama terjadi. Jurinya adalah aplikasi Strava. Seperti apa lomba ini? Berikut ulasan wartawan Jawa Pos Radal Marang Bian Musaki. Jadi sekarang ada lari yang mungkin kecepatannya pakai speedometer virtual. Wah, ini banyak ceritanya. Jadi tentang sekarang ada lari virtual. Lomba lari virtual. Apalagi nih, tabiat laki-laki berenang nganal kode. Nganal kode. Wedok lanang. Ini dulu bondet ini. Redaksinya dulu bondet. Sekarang nganal kode. Tabiat lagi berenang. Nggak usah siapa ya. Dewan, proyek MCC harus dibangun 2010. Anggaran harus tetap OPG MCC itu. Soal besarnya anggaran legislatif dan eksekutif belum satu suara. Apa itu? Dewan Perwakilan Rakyat Malang Creative Center. Nah, Malang Creative Center mau dibangun sejumlah 125 miliar. Tapi kegiatannya Malang Creative Center itu apa ya? Ya ekonomi kreatif lah. Eksistensi payung Muto masih terjaga berkat Mbah Rasimun. Payung Muto pelestarian. Nah, Malang Kota. Di usianya yang hampir satu abad, semangat Mbah Rasimun tidak pernah pudar untuk melestarikan budaya leluhur. Kakak 95 tahun itu adalah satu-satunya pengrajin payung kuto atau yang juga dikenal dengan payung muto di Kota Malang. Dulunya tidak hanya dia saja pengrajinnya. Ini payung muto itu begini. Payung muto. Radar Kanjuruhan. Kanjuruhan itu Kabupaten Malang. 3.600 pelaku UMKM menanti BLT. Angin segar untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Malang. Berembus Pemkab Kabupaten Malang tengah membayangkan 3.600 pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Semoga tidak dikomodifikasi menjadi kendaraan politik karena Malang hari ini akan pemilihan kepala daerah. Sama saja. Izin wisata Alaska disoal. Mana ini? Alaska, Kota Batu. Ini tempat wisata Kota Batu, Alaska. Oke. ASN jadi klaster baru COVID. Penyebaran COVID-19 di Kota Batu masih naik turun. Terbaru terdata ada 10 klaster yang terus ditangani Pemkot Batu. Ternyata Pemkot Batu klaster ASN. Semoga bisa ditangani dengan baik.
Begitu, polisi bakar rahasia liquid vape, utamanya mengandung amfetamin. Amfetamin itu apa, Bu? Ya, HP, amfetamin, ganja sintesis dan tembakau gorila. Vape bagi para pengguna kafe, ternyata di vape itu ada amfetamin. Apa sih amfetamin? Amfetamin apa, Bu? Amfetamin tak golekne ya. Wih, psikotropika. Anak-anakku, vape mengandung amfetamin. Ini sejenis narkotika loh yang dikonsumsi. Nah, ini saya cari di Google, amfetamin itu adalah psikotropika. Jadi vape ada yang kedapatan mengandung amfetamin, ganja sintetis, tembakau gorila. Apa sih tembakau gorila? Oke, Mom and Cycling. Nah, ini juga ada gaya hidup baru terkait dengan bersepeda. Sulap waduk Dempok ala Riverside Park. Dempok itu ngendi? Wajah baru wisatawan di Dempok, Desa Gambingan, Kecamatan Pagak. Oh, ya. Mana ini? Depok. Nah, kalau Depok ini kayaknya kemarin kita punya mana ya? Kemarin kami ke Depok, cuman saya tidak tahu ini di mana videonya, karena kemarin bikin video di Depok kamera. Video kontes, kumpulan foto Pantai Unggapan. Mana ini yang di Depok adanya Unggapan. Oke, jadi di pantai di Depok itu kepanjen ke selatan, terus kira-kira kalau tidak salah itu 5 kilo. 5 kilo itu ada pantai Depok, itu sebuah bendungan. Kalau ada gambarnya bisa saya carikan, dan ternyata susah cari gambarnya, belum disiapkan. Tapi di YouTube saya kayaknya ada, di mana pantai Depok itu bisa ditemukan. Oke. Jadi wisata Depok akan disulap menjadi tempat rekreasi. Malang Rasa Bali, itu di mana ini Malang Rasa Bali. Malang Kota berbicara tentang Bali, siapa tak tergoda terpesona. Pulau Dewata, mendengar nama Bali, suasana pantai, wisatawan, dan makanya langsung terlintas di pikiran. Kenapa tidak pergi ke tempat dengan atmosfer Bali yang berada di Malang? Nah, jika rindu saya Bali, tak perlu jauh-jauh terbang ke Bali, datang saja ke Ubud Hotel dan Kotex. Oh, jadi Ubud itu memang suasana Bali. Oke, kuota 501 maba, boleh 5 buka jalur mandiri gelombang 2. Bayar calon maba, boleh 5 masih buka gelombang kedua. Semesta Telembuk.
Safar Nurhijan, pembaca buku dan aktif di komunitas Imajiner. Nah, termasuk ini. Saya menyukai resensi buku dan dulu sering juga berburu resensi buku di Jawa Pos. Nah, ini juga bertahan formatnya tapi lebih bagus. Headernya seperti media sosial. Jadi layout itu menjadi penting untuk sebuah perwajahan koran. Maka wajah Anda itu harus di layout agar mencerminkan daya tarik bagi semua orang. Aksen beton asimetris JJ House arsitektur. Apa ini? Dari luar rumah itu selalu nah ini. Oke, saya kira itu banyak sekali ternyata. Koyoke lagi blek-blekan. Daun yang sedang naik daun apa iki? Sahabat, corak monstera yang hilang tak bisa kembali muncul. Apa iki? Tanaman jenis monstera kini ngetren. Harganya pun melejit, apalagi yang jenis variegata. Harganya bisa selangit. Masyarakat awam kini diminta hati-hati karena bisa-bisa tertipu jika tidak jeli. Oke, ini seperti gelombang cinta, jadi hati-hati Anda semuanya yang sedang melintas hari ini atau sedang mengeklik dan mendengarkan channel saya. Hati-hati, ada tren sekarang bunga apa ya ini? Bunga mana. Variegata. Jadi bunga variegata. Jangan sampai tertipu. Jadi kalau Anda tidak kenal dan dihubungi dengan orang lain, sebaiknya tidak usah digape. Oke, saya kira yang penting itu. Untuk Jawa Pos hari ini saya informasikan bahwa Jawa Pos hari ini berganti wajah. Oke, sekarang kita hampir 1 jam. Kembali ke Kompas, ini yang agak berat. Bagi yang suka berat-berat silahkan mengikuti saya. Bagi yang tidak suka berat silahkan Nah, ini ada Sindunata. Ini Sindunata itu seorang Katolik dan wartawan, pengamat bola dan seorang pengelola majalah. Aduh, lali aku. Dari Kanisius itu. Yang saya banyak koleksinya itu. Lali jenenge. Berkas perkara tidak ikut terbakar sama. Jadi headline-nya bekas perkara kebakaran di Kejagung juga diberitakan oleh Kompas. Lansia yang tetap disayang. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua orang tanpa pandang bulu. Warga lanjut usia atau lansia menjadi salah satu kelompok yang paling berisiko. Dukungan keluarga pun menjadi kunci untuk menjaga lansia tetap sehat di tengah badai corona. Lagi-lagi corona. Besi. Ini biar musiknya masuk ini gimana ini nanti caranya? Dek, gak ngerti ya dek ngelebok nginstal musik. Bu Tejo, medsos dan 4 pilar MPR. Bu Tejo lagi ngehit viral. Bu Tejo yang lambene gue lho. Bu Tejo lagi di cover oleh Kompas. Aduh, ini tuh. CC. Nah, ini Bu Tejo. Media sosial di tanah air amat dinamis dan sepekan terakhir ini. Dalam sepekan selesai perayaan kemerdekaan RI di tengah pandemi, tiba-tiba sosok Bu Tejo mencuat memantik senyuman sekaligus kegemasan warganet. Siapa Bu Tejo? Bagaimana sosoknya memberi hiburan dari kesepian akibat pandemi? Ini judulnya Tilik. Siapa yang sudah nonton Bu Tejo? Ada di
YouTube, YouTube-nya Butejo mana ya ini ya? Nanti coba saya carikan Butejo. Jadi di YouTube lah. Namanya apa Bu channelnya Bu? Apa? Channel YouTube Butejo. Apa? Oke. Saudi ini Butejo sih. Adegan Butejo dalam film Tilik produksi Rafa Channel Film tahun 2018 yang diluncurkan pada 17 Agustus. Wow. 2018 ternyata produksinya. Saudi gagalkan proyek Arab Israel. Apa ini? Langkah Uni Soviet. Loh, ini kan terjadi perbedaan konten antara Kompas dengan Jawa Post. Jadi kalau Kompas lebih berat. Langkah Uni Emirat Arab meresmikan hubungan diplomatik dengan Israel membuat dunia terengah. Langkah itu dinilai mencederai upaya memerdekakan Palestina. Namun, Uni Emirat Arab bukan Arab Saudi, sosok kunci di kawasan ini. Kayaknya Uni Emirat Arab sedang bermesraan dengan Israel. Nah, ini sebagai bagian dari semenanjung Arab, dia membela Israel. Bukan membela sih, ya sedang melakukan diplomasi politik dengan berakap-akap dengan Israel. Pakistan terapkan sanksi untuk Taliban, ini internasional. Tingkatkan disiplin publik, cegah penularan. Oke, jadi disiplin publik termasuk pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer, atau bersihkan dengan disinfektan dan jaga jarak. Nah, ini memang rada-rada sulit, tapi saya berusaha untuk tidak hadir dalam tempat-tempat publik yang terlalu ramai gitu. Minggu malam puncak arus balik. Oh iya, semalam kota Malang ramai banget. Kian resah dengan penyebaran COVID barometer. Jadi semuanya ya resah. Tapi ada sisi gini, penerapannya atau sikap kita atau perilaku kita, selain kita memang menyerap informasi terkait dengan COVID, kita juga sebaiknya menambah suplemen tubuh kita dengan vitamin, dengan hal-hal yang meningkatkan imunitas kita. Itu sepertinya jauh lebih bermanfaat daripada hanya kita terjebak dengan informasi COVID tanpa kemudian kita akhirnya mengasup informasi yang negatif, kemudian justru mencemari pikiran dan mental kita. Nama dan peristiwa bintang film, bintang atau artis siapa yang di cover oleh Kompas? Ada Nita Sofiani, Hargai Kebersamaan. Artis-artis di sini. Gelora Sepanjang Hayat. Apa ini? Gaya Hidup. Ada Titik Puspa kayaknya. Ini ada, jadi tokoh-tokoh ini ada Hermawan Kertajaya, Ahmad Tohari, kemudian sopo ini yang cewek, oke lah, koyok Nur Sahbani. Potret realitas Amelia, tak kira Amerika. Reuni, nah parodi. Nah, saya suka baca ini. Kalau di Kompas saya suka baca parodi yang ditulis oleh Samuel Mulia. Ini penulis tanpa referensi tapi enak banget, kadang menggemaskan. Ini Samuel. Di sini di Samuel ini biasanya itu di bawah itu. Nah, biasanya saya membaca itu. Oke.
Seperti itu. Butejo adalah kita. Hulek Gang Melayu. Cerpen hari ini. Kemudian ada Udara Rasa, biasanya Mbak Alisa. Oh, ini bukan Mbak Alisa. Perjuangan Kemerdekaan dan La Marseliana. Saya biasanya baca ini. Butejo yang menarik. Ya, kayaknya saya nanti harus pakai hashtag Butejo biar ini tersebar. Film Tilik karya Wahyu Agung Prasetyo tak hanya memikat jutaan penonton, tapi juga memicu debat sengit ikhwal hoax dan stereotip perempuan. Karakter Butejo dalam film pendek itu pun tidak hanya menyebabkan banjir meme di media sosial, tapi juga bisa menjadi cermin untuk melihat diri kita lebih dalam. Jadi Butejo seolah memecah kebeguan kita terhadap realitas yang kita hadapi hari ini seperti pandemi. Butejo muncul seolah-olah mendistraksi pikiran dan situasi kita menjadi lebih cair, karena itu mengungkapkan keseharian kita yang lucu atau yang unik. Bu, gak pengen siaran? Semoga dan sehat dan siaran. 1 jam lebih. Oke teman-teman, saya kira itu apa yang saya sampaikan di pagi ini. Semoga bisa menjadi tempat yang baik untuk kita semua dan bisa menjadi salah satu kegiatan positif di hari Minggu. Tapi jangan lupa untuk menikmati buku kami. Jadi ini buku dari mana ini? Kampus Desa Indonesia. Bagi yang bukunya hijau, gak ketoro. Oke, ini ada buku karena ini hijau dan karena saya membuat green screen, maka nggak terlihat. Ini buku yang diterbitkan bareng-bareng Menalar COVID, Ragam Gagasan Menyikapi Pandemi. Nah, bukunya ini. Siapa yang mau beli silahkan. Ini khusus untuk guru-guru SMP SMA. Ini bisa dibaca karena ada 3 sudut, ada 5 daftar isinya. Ini beri kata pengantar oleh beberapa tokoh. Satu adalah Profesor Sosiologi Hukum Islam Bu Mufidah. Prolognya sih, pengantarnya ada dari Pak Kementerian Desa Tertinggal, Kemendes PPDT. Isinya saja. Semoga kelihatan. Gak kelihatan, Bu. Ini isinya buku. Siapa yang mau? Ada 5 kajian. Satu adalah nalar agama di masa pandemi. Kedua adalah nalar sosiologi. Kemudian yang ketiga adalah nalar psikologi. Yang keempat adalah nalar farmakologi tentang obat dan suplemen. Yang kelima adalah nalar pedagogi, dan saya memberi epilognya. Jadi silahkan para guru untuk membeli ini untuk menenggah studi kasus di anak-anak untuk belajar biar tidak fokus pada teks tapi kemudian tidak disentuhkan pada dunia nyata atau dikenalkan dengan problematika yang hari ini hit di seantero dunia. Terima kasih teman-teman telah menyimak online saya, dan semoga ini memberikan salah satu bagian penting dari hari Minggu Anda, dan semoga tanpa harus membeli koran
maka Anda bisa mengikuti berita yang ada di koran di hari Minggu ini, karena saya telah menyampaikan 2 koran, satu adalah Kompas, yang satu adalah Jawa Pos. Jawa Pos hari ini telah berubah layoutnya, kira-kira A3 kalau tidak salah, A5, A3 ya, kira-kira layoutnya sebesar A3, dan itu berarti menjadi jauh lebih ringkas. Kalau Anda tahu kira-kira seperti tabloid, maka disitulah Anda bisa membayangkan seperti apa bentuknya Jawa Pos. Dan semoga ini menjadi endorse dan saya dikontrak untuk menjadi endorse tidak penting untuk Jawa Pos. Terima kasih, selamat pagi guys. Semoga pagi Anda mencerahkan dan semoga bersama dengan keluarga Anda bisa berbagi kebahagiaan. Quote hari ini adalah pengalaman terbaik adalah juga literasi. Jadi literasi itu bisa didapatkan dari membaca, tetapi literasi juga lebih dari itu bisa didapatkan dari mengalami pengalaman yang baik. Maka perbanyaklah pengalaman, karena pengalaman itu juga menjadi bagian dari proses mematangkan kita. Justru itulah kita menjadi jauh lebih dewasa karena pengalaman. Terima kasih. Semoga Anda bisa terbantu dengan informasi di koran Jawa Pos, koran Kompas, dan live streaming saya. Oke.